Hai guys, kembali lagi di channel Dementaran Indonesia dengan gue Maya. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi, ngevlog lagi soal mistis ya, soal misteri yang ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Pertanyaan gue adalah, lo semua percaya nggak sih kalau raksasa itu dulunya ada atau enggak? Silakan kalian tulis di comment box apa yang pernah kalian tahu, kalian percaya atau nggak percaya. Silakan, bebas, nggak ada salah dan nggak ada benar, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga ya, jadi nggak ada judgement. Nah, kalau gue pribadi, menurut perspektif gue, feeling gitu ya, dan belief system gue, kalau gue sih percaya ya kalau raksasa itu ada. Jadi kita bahas buat teman-teman yang believer in giant. Kita bahas ya, apa yang gue tahu ya, mungkin gue tahu nggak gitu banyak, jadi gue bahas yang gue tahu aja, dan mungkin gue benar, mungkin gue salah. Kalau kalian tahu lebih dari gue, silakan di komen buat tambahin informasi. Kalaupun misalnya gue salah, silakan dikoreksi. Yang gue tahu giant itu feeling gue ada, dan gue juga pernah lihat video tulang belulang ya, tulang belulang yang terkubur, yang tulangnya itu seperti tulang manusia, tangan gitu ya, jari kayak gitulah ya, bahkan tengkorak kepala yang sangat besar sekali. Jadi terlepas gue nggak tahu kalau itu rekayasa atau real, tapi itu dokumentasi luar negeri yang benar-benar seperti historical gitu ya. Mereka juga ngasih lihat cara mereka ngegali gitu, bahkan dari situlah ya memang gue yakin kalau memang raksasa itu ada. Mungkin bukanlah jin ya. Nah, itu nanti gue bahas lagi setelah ini. Raksasa itu benar-benar seperti like human, cuma mungkin lebih agak sedikit berbeda. Mungkin bukan termasuk human, mungkin termasuk ciptaan makhluk yang lain. Misalnya kan di dalam dunia ini saat ini cuma ada manusia, hewan, dan tumbuhan yang sebagai makhluk hidup. Mungkin juga dulu ada makhluk hidup lain. Contoh kan dinosaurus. Dinosaurus itu kan termasuk hewan ya kalau menurut menurut penggolongan gitu kali ya. Nah, gue nggak tahu deh kalau giant itu termasuk golongan ke arah manusia atau ke arah hewan atau ke arah yang lain. Kalau ngomong soal teori Darwin agak sensitif emang. Dulu gue pernah tanda tanya di teori Darwin itu, katanya ada satu kolom yang kosong tentang evolusi manusia, satu kolom yang kosong. Nah, itu gue sempat tanda tanya tuh, apakah ada hubungannya dengan giant, manusia raksasa gitu kan, ataukah ya intinya mereka itu sebenarnya manusia atau bukan, itu yang gue nggak tahu golongan manusia atau bukan. Cuma kalau dari tengkorak ya mirip manusia, tapi mungkin untuk dari segi face atau yang lainnya, gigi gitu ya, dari yang lain-lainnya ya mungkin bukan nggak terlalu mirip dengan manusia. Tapi mereka punya tangan, punya kaki, dan ukurannya super tinggi ya. Gue percaya kenapa giant itu ada, salah satunya karena pohon kelapa. Itu kan ada pohon kelapa di belakang gue. Dinosaurus juga itu kan tinggi, hewan-hewan yang besar ya. Pohon kelapa kan juga salah satu pohon yang paling tinggi. Kenapa Tuhan menciptakan pohon kelapa gitu ya, yang susah buat kita ambil secara daily? Mungkin karena ada faktor, ada ciptaan lain yang bisa mengambilnya untuk sebagai makanan gitu. Nah,
itu sempat gue hayatin ya soal kenapa pohon kelapa kok tinggi banget ya gitu. Kan gue nggak bisa ngambil itu kalau nggak ada keahlian buat manjat salah satunya kan. Tapi pasti somewhere dulunya ada yang memang mereka itu makan pohon kelapa karena apa, gak bisa dijangkau sama mereka gitu. Terus soal di Bible, karena gue nggak mau menyentuh ke arah sensitif ke arah agama, tapi yang gue tahu di Bible itu atau di ajaran agama ada yang namanya cerita Goliat, Daud dan Goliat. Goliat itu kan digambarinnya sama cerita itu bahwa dia adalah raksasa atau ya yang gue tahu sih raksasa ya digambarinnya, tinggi besar dan sadis gitu kan ya. Nah kalau Bible aja bisa bilang itu ada, kenapa enggak gitu ya, masa iya Bible bohong gitu kan. Dan juga memang udah diketemuin sih kerangka yang gue bilang tadi, kerangka manusia yang benar-benar besar sekali. Terus ada juga footage dan juga ada bahkan gambar purba seperti yang di goa-goa itu ya. Ada peninggalan gambar-gambar manusia purba yang seperti manusia tapi lebih besar dibanding manusia lain yang di bawahnya tuh kecil-kecil, nggak nyampe setinggi lututnya. Nah dari situlah gue yakin banget kalau raksasa itu ada. Cuma zaman itu kan berubah ya, cara pikir dan cara bahasa orang juga berubah, pengertian juga sometimes berubah. Mungkin sekarang atau ada beberapa yang mengartikan raksasa itu sebagai jin gitu ya. Nah gue sendiri nggak tahu jin itu tuh sebenarnya yang lo maksud tuh si raksasa atau hantu gitu ya, atau hantu benar-benar setan, spirit gitu ya. Ada kan cerita Indonesia juga yang ngebahas soal jin. Salah satunya jin apa itu ya yang ngebantu membuat Tangkuban, yang ada cerita di Tangkuban Perahu, membuat perahu sehari semalam yang laki-lakinya ini dibantu oleh jin gitu ya. Dan di saat ada suara ayam, jin-jin itu pergi gitu kan. Ternyata perahunya itu belum selesai, jadinya marahlah si laki-laki ini dan ditendang kan perahunya. Jadi ada mitos Tangkuban Perahu sendiri. Itu kan ada ngebahas soal jin ya. Gue agak tanya sebenarnya jin yang dimaksudkan dalam beberapa mitos yang ada di Indonesia ini apakah mungkin sebenarnya itu raksasa yang disebut dengan bahasa jin. Gue nggak tahu ya, mungkin kalian ada yang tahu lebih. Cuma menurut gue mungkin ada sedikit perbedaan cara pengungkapan mungkin ya. Dan salah satunya itu situs Padang yang tanda tanya buat gue. Situs Padang itu kan banyak batu-batu megalitikum yang besar-besar dan bertonton ya. Beratnya luar biasa ya, nggak mungkin mau berapa puluh orang pun ya nggak mungkin bisa ngangkat. Dan di dalamnya itu juga masih banyak batu-batuan yang kelihatannya sengaja dirakit gitu ya, sengaja ditaruh, bukan dari alam. Itu kayak buatan manusia yang strategikal. Cuma kalau dipikir-pikir ya, manusia kayaknya pakai alat apa bisa angkat itu. Kayak it is something gitu ya, nggak mungkin juga. Dan kalau lo ngomong mungkin jin ya, mungkin setan kan, misalnya jin atau setan yang membantu misalnya.
Yang gue tahu hukum alamnya antara roh, setan, dan juga jin. Yang gue tahu ya, mereka itu nggak bisa menggerakkan barang secara real di dunia real. Ya mungkin kalau barang yang seperti barang yang enteng ya mungkin bisa ya. Tapi gue nggak yakin tuh setan bisa menggerakkan ngangkat sampai ngangkat mobil misalnya ya, mobil keangkat itu ya. Secara kasat mata itu gue nggak pernah lihat tuh seumur hidup gue, dan gue nggak pernah dengar dan juga nggak pernah ngelihat video apapun di dunia ini tentang setan jin bisa ngangkat barang yang super berat. Jadi asumsi gue ya mungkin itu ada hubungannya dengan raksasa yang dulu feeling gue ya, dulu di Indonesia itu banyak sekali raksasa. Mungkin juga salah satu faktor situs Padang itu adalah ada hubungannya dengan raksasa, cuma akan sulit untuk diungkapkan. Astaga, semut. Berarti gue manis banget kali ya, sampai disemutin terus. Ya, situs Padang itu mungkin ada hubungannya dengan raksasa, cuma sulit untuk diungkapkan mungkin ya. Karena agak sedikit ada dogma-dogma seperti melanggar ajaran agama lah atau apalah mungkin ya. Nah, dogma-dogma itulah yang membuat kita jadi seperti matanya tuh ketutup gitu ya, nggak benar-benar open for the truth. Nah, kalau memang benar mereka ada, kenapa mereka punah sih ya? Itu yang gue tanda tanya. Karena mereka kan besar, mereka pastinya punya kekuatan yang lebih dari kita secara fisik. Tapi entah kenapa mereka punah dan kita masih ada gitu. Itu yang gue nggak ngerti. Terus di cerita Nabi Nuh, ini di film tapi ya, di film Nabi Nuh yang di luar negeri itu, Noah, itu gue pernah lihat ada Noah itu di saat membangun bahtera itu, katanya di video ya, ini di film layar lebar kan ya, sinema, itu kan dibangun sama guardian, dibantu sama guardian yang kayak raksasa tapi dari batu kan. Itu kan film ya. Ya makanya dia bisa membuat bahtera sebesar itu dengan material yang sangat berat-berat. Padahal kan ceritanya Nabi Nuh itu kan cuma sekeluarga ya, dia, istri, dan anaknya. Yang lain-lain kan gak ada yang percaya sama dia, jadi mana mungkin ngebantu dia bikin bahtera, ya kan? Gimana caranya satu manusia, satu laki-laki bisa, maksudnya satu manusia ataupun beberapa orang dengan anaknya itu bisa bikin bahtera sebesar itu dengan material yang berat. Tanda tanya kan, kalau nggak ada yang lain yang ngebantu. Ya mungkin raksasa itulah yang membantu. Gue yakin banget sih ada faktor raksasa yang ngebantu pembuatan bahtera Nabi Nuh. Nah, pertanyaannya jadi kemana-mana nih ya, dari satu pertanyaan jadi bercabang ke sana sini ya. Pertanyaannya, kalau Nabi Nuh itu dibantu raksasa, Nabi Nuh itu awalnya di mana? Dari manakah dia berlabuh? Maksudnya dia dari awal kejadian di air bah itu di mana? Berarti di salah satu daerah di dekat area itu ada banyak sekali kemungkinan tengkorak raksasa yang diketemukan. Karena mereka pasti punah gara-gara air bah itu, nggak ikut ke bahtera. Oke, itu another topik ya. Terus tentang situs Padang tadi udah gue bahas. Terus tentang Atlantis. Atlantis itu tuh ada menurut Plato, tentang kategori Atlantis ada juga Atlantis itu punya hewan-hewan yang buas, hewan-hewan di air, darat gitu ya. Gue nggak bisa ngungkapinnya secara detail, tapi yang gue tahu ada satu kalimat juga ada makhluk yang besar buas atau tamak gitu ya. Makhluk yang entah dia bilang makhluk atau binatang, gue kurang inget karena orang kan dapat dari satu cerita pas ngomong agak sedikit berubah kan kalimatnya gitu ya. Entah makhluk atau binatang yang disebutin Plato, gue pun gak gitu fix banget nih ya.
Tapi yang gue fix adalah sesuatu yang besar dan sangat buas dan tamak. Yang itu tanda tanya itu apa? Apakah dinosaurus ataukah apa ya? Apa sih yang paling besar itu ya, yang benar-benar super besar menurut kita? Piton apa? Tapi kayaknya piton tuh nggak bisa masuk kategori deh. Anaconda kayaknya nggak bisa masuk kategori karena walaupun mereka besar ya, tapi gajah lebih besar dari mereka gini kan. Sedangkan yang menurut Plato itu lebih kayak seolah-olah dari cara dia bicara, maksudnya dari cara penyampaian dia tuh seolah-olah benar-benar besar gitu kan, lebih besar dari gajah. Well, ya asumsi gue ya mungkin raksasa ya, mungkin raksasa. Dan kalau sampai Atlantis itu di Indonesia, berarti kan peninggalannya banyak tuh di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan sini ya kan, bahkan mungkin di daerah Sulawesi pun bakal ada. Dan pastinya di daerah Nusa Tenggara, Bali, NTB, NTT itu juga pasti ada beberapa peninggalannya yang unbelievable. Contoh kayak misalnya Borobudur, Situs Padang, itu kan yang batu-batu besar gitu kan. Gua rasa sih ada faktor raksasanya. Dan juga ada Plato itu ngomong kalau Atlantis itu ada tembok yang mengelilinginya, tembok tinggi gitu ya. Gua rasa tembok tinggi itu ada hubungannya dengan pertahanan dari raksasa. Kalau ini ya cara pikir gue ya, maybe gue benar, maybe gue salah. Jadi gue nggak menjudge apapun, tapi ya gue bagi-bagi sharing apa yang gue pikirkan aja ya. Ini ngomong soal Atlantis. Kalau sampai Atlantis itu di Indonesia, berarti apa yang pernah diceritakan di Atlantis itu otomatis ada kita seharusnya menyadarinya juga dong. Nah kalau di Atlantis itu dibilang dia bikin tembok untuk mengelilingi kotanya dia, tembok tinggi dan panjang, itu pasti ada hubungannya dengan pertahanan. Mungkin juga pertahanan dari bangsa lain. Tapi ya gua rasa salah satunya tuh karena ada tulisan, karena di situ banyak sekali binatang buas dan ada makhluk yang besar dan buas dan tamak gitu ya. Ya feeling gua sih raksasa ya. Satu hal yang gua rasa berdasarkan feeling, kalau raksasa itu tuh nggak semua dari mereka bisa jadi temannya manusia. Mungkin mereka memang agak sedikit lebih buas atau lebih emosional gitu ya, lebih nggak nyantai gitu kan karakternya. Dan mungkin itu sebagian besar, tapi pasti ada juga lah yang ya nggak terlalu begitu banget buat mencekamin manusia atau yang gue sebut manusia ya yang seukuran kita ini. Ya mungkin ada dari beberapa di antara mereka juga yang pernah bantu manusia dalam pekerjaan-pekerjaannya, but it's very rare gue rasa ya, kecuali manusianya itu punya benar-benar wibawa dan power ya yang bikin seorang raksasa itu mau bantu dia. Gue rasa ada physical distancing antara kehidupan zaman dulu di kehidupan zaman dulu antara raksasa dan manusia yang bagi mereka itu minion ya kita ini. Oke. Jadi kalau kalian tahu tentang hal ini silakan kalian sharing. Tadi juga udah gue bilang ya, gue yakin banget kok di Indonesia itu dulunya ada raksasa juga. Dan mereka itu ngebangun bangunan-bangunan megalitikum yang berat-berat. Yang kalian pasti agak tanda tanya, kok bisa ya orang zaman dulu pindahin batu segede gini dan seberat ini. Feeling gue sih ya jawabannya karena ada faktor makhluk lain yang hidup di situ, yaitu raksasa yang punya tangan juga, punya jari, 5 jari, punya kaki, dan punya kekuatan yang lebih karena body dia gede gitu kan. Nah
Ya, makasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di sharing-sharing selanjutnya yang lain. Makasih, bye-bye.